مرحبا أهلا النوادي. Poin yang kedua tentang masalah wanita sebagai pemimpin yang pernah dibahas pertemuan yang lalu. Ini untuk melengkapi penjelasan di pertemuan yang lalu. Yang pertama, ada hadis menyatakan ta'atul mar'ati nadamah. Taat kepada perempuan adalah penyesalan. Ini riwayat dari Ibnu Adi yang lahir tahun 277 Hijriah di dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal yang wafat 365 Hijriah. Nah, kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal ini adalah kitab yang mengumpulkan para periwayat-periwayat hadis yang dinilai lemah, sehingga secara otomatis ini hadis dhaif menurut Ibnu Adi. Para ulama tidak menjadikan hujjah sebagai hukum hadis yang lemah, tapi hanya dalam bab fadilah amal, dalam targhib wa tarhib dan seterusnya. Taat kepada perempuan nadamah adalah satu penyesalan. Hadis yang sahih terkait masalah wanita sebagai pemimpin ada di dalam Sahih Bukhari, di mana sampai berita kepada Nabi Muhammad SAW itu kerajaan Persia, mereka ini saudara, saling memperebutkan jabatan sebagai raja, akhirnya saling bunuh. Jadi ada raja memiliki putra mahkota, semuanya ini punya niat ingin menjadi raja, akhirnya saling bunuhlah sesama saudara, mati. Yang tersisa saudari perempuan. Maka dilantiklah saudari perempuan ini menjadi raja. Nah, itu terjadi, diprediksi oleh para ahli sejarah. Peristiwa itu terjadi pada tahun 8 Hijriah atau 9 Hijriah. 8 atau 9 Hijriah. Setelah dilantik ini perempuan menjadi raja, ternyata ini wanita tidak punya kemampuan dalam memimpin, tidak punya keahlian. Akhirnya kerajaan ini justru hancur sebab dipimpin oleh seorang perempuan. Maka sampailah berita ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan sukses satu kaum jika urusan mereka dipimpin oleh seorang wanita. Nah, itu asbabul wurud sehingga Nabi menyatakan hadis tersebut. Hadis inilah yang menjadi pegangan hukum ulama-ulama terdahulu, bahwa tidak boleh seorang wanita menjadi pemimpin bagi laki-laki, terutama dalam masalah kenegaraan. Presidenkah itu? Atau dalam masalah jabatan sebagai hakim atau qadhi yang bisa mengeluarkan hukum. Tapi kalau memiliki jabatan yang tidak ada kaitan dalam mengeluarkan satu keputusan hukum, maka itu masih diizinkan. Nah, hadis ini juga menjadi perdebatan yang sampai saat ini belum selesai. Ya. Ulama klasik, ulama-ulama terdahulu hampir sepakat bahwa ini hadis sudah cukup menjadi dalil. Karena hadis ini juga statusnya sahih. Kalau statusnya sahih, maka konsekuensinya dia dijadikan hukum. Dalam Al-Quran memang tidak ada satu ayat pun yang melarang. Ya, dalam Al-Quran tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang melarang wanita sebagai pemimpin. Adanya
anjuran laki-laki yang menjadi pemimpin. Di antaranya ayat yang sangat terkenal, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Tapi di Al-Qur'an enggak ada larangan. Sehingga ulama-ulama mutaakhirin, nah mereka mengkaji lagi ini, apakah benar wanita ini dilarang secara mutlak menjadi pemimpin. Nah itu sampai sekarang masih dikaji dan belum sampai kata sepakat. Tapi saya harus jujur bahwa ulama terdahulu hampir semuanya sepakat bahwa wanita tidak boleh memimpin kaum lelaki, terutama menjadi kepala negara dan juga menjadi hakim. Ada pendapat minoritas dari mazhab Maliki yang membolehkan menjadi hakim. Pendapat minoritas dari mazhab Maliki. Abu Bakrah adalah, ada satu sahabat namanya Abu Bakrah. Abu Bakrah ini termasuk yang meriwayatkan hadis tersebut, di mana terjadi konflik pada waktu itu antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kita ketahui istrinya Rasul. Sayyidina Ali anak mantunya Nabi, sepupunya Nabi. Itu tercatat dalam sejarah pernah terjadi konflik antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah. Ya ada provokator yang memang memecah belah. Ya, dan ini bukan hal yang baru. Sejak zaman itu sudah ada tuh oknum-oknum yang memecah belah umat. Terutama kalau di zaman kita komunis. Komunis itu strateginya itu yang saya baca di beberapa referensi. Pertama, untuk cara memecah belah umat, mereka punya strategi. Pisah-pisahkan dulu nih Islamnya orang. Ini Islam Yaman, ini Islam Nusantara, ini Islam Jawa, ini Islam, begitu. Kita harus cerdas. Itu strategi komunis sudah dilakukan tahun 60-an, bahkan sebelum kemerdekaan. Di awal berdirinya Partai Komunis Indonesia. Sekarang sudah terjadi. Ya. Ulama-ulama habaib dibilang imigran Yaman. Saya tidak menuduh oknumnya itu, tapi strateginya ini sama persis yang terjadi di masa dahulu. Dipisahkan Islam Yaman, Islam Nusantara, nanti ada Islam ini, tapi itu yang berkembang hanya di negara Indonesia. Itu strateginya PKI untuk memecah belah umat. Kemudian ada istilah kardun, ya, kadrun. Kadrun itu artinya kadal gurun. Kemudian diajak orang untuk tidak menghormati ulama. Ulama ini kalau sudah tidak dihormati, ini umat akan mudah dipecah belah. Karena yang punya peran penting mengumpulkan massa itu ulama. Yang punya pesantren, santrinya berapa seluruh Indonesia. Yang majelis taklim, apalagi zaman kita setelah Orde Baru, itu berkembang. Kalau dikumpulkan ini massa dan bersatu antara ulama, dari kiainya, dari habaibnya, maka akan menjadi kekuatan besar yang menghalangi komunis ini untuk bisa menguasai Indonesia. Dan ini mereka tidak berhenti sampai sekarang. Dan hal ini terjadi juga di masa sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu politik adu domba. Ya. Memframing, menjatuhkan. Misalnya dibilang Sultan siapa? Abdul Hamid sebagai pengkhianat. Padahal dalam sejarah beliau sebagai tokoh yang memang tugasnya diplomasi, harus ke Belanda. Lewat jalur apa? Diplomasi. Diambil foto-foto kedekatan dengan Belanda misalnya. Nah itu dibantah oleh sejarawan lainnya yang memang
usianya ketemu dengan masa beliau atau orang setelah beliau. Nah, beliau yang menggambar lambang Garuda, dan kerajaan beliau itu hartanya diwakafkan untuk Indonesia. Meninggalnya lagi sujud dalam sholat. Pengkhianat model apa seperti itu? Yang kerajaannya dikasih buat Indonesia, kemudian menggambar lambang Garuda, dan ada catatan beliau mewakafkan seluruh hartanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Itu kita harus cerdas tuh. Kalau sahabat Nabi mereka mampu, nih orang-orang yang jahat ini mampu membuat pecah belah antara sesama sahabat, apalagi kita. Sejarah itu tujuannya untuk mengambil pelajaran. Ini terjadi Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah berperang, namanya perang Jamal, perang unta. Ya, perang Jamal ini terjadi pada tahun 36 Hijriah. Ada oknum yang mengadu domba. Pada waktu itu Sayyidah Aisyah menjadi pemimpin untuk meminta Sayyidina Ali mencari siapa pelaku pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Menuntut itu. Sayyidina Ali punya ijtihad yang berbeda. Beliau mengatakan bahwa saya rapikan dulu ini pemerintahan yang sudah kacau balau. Ya, banyak pemberontak-pemberontak. Setelah sudah rapi, baru saya fokus mencari tahu siapa yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Ada pihak ketiga masuk di situ. Ya, ini ceritanya panjang. Akhirnya puncaknya terjadilah perang Jamal tahun 36 Hijriah. Pihak Sayyidah Aisyah sahabat juga ada, pihak Sayyidina Ali juga ada sahabat. Jadi politik pecah belah umat itu sudah terjadi sejak zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, zaman sekarang sudah mulai ke arah situ. Kalau alam nyata sih gak terlalu ya, tapi kalau media sosial itu ramai. Tuh. Nah, sahabat yang memahami hadis tadi bahwa tidak akan berhasil satu kaum dipimpin oleh seorang wanita, beliau namanya Abu Bakrah, yang mengatakan saya tidak mau berpihak ke Sayyidah Aisyah. Kenapa? Sekalipun Sayyidah Aisyah ini juga punya ijtihad yang berbeda dengan Sayyidina Ali, masing-masing berijtihad, dan ada pihak ketiga yang membuat provokasi. Abu Bakrah mengatakan saya cenderung memihak ke Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalau yang memimpin perempuan tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah berhasil. Artinya di sini sahabat yang namanya Abu Bakrah, beliau memahami hadis ini secara mutlak bahwa yang namanya perempuan tidak boleh memimpin kaum laki-laki atau menjadi kepala negara. Itu yang dipahami oleh Abu Bakrah. Dalam riwayat yang lain beliau netral, tidak berpihak kepada Sayyidah Aisyah, juga tidak berpihak kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Imam An-Nasai, kami teliti dalam kitab Sunan An-Nasai, lahir 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Ya. Di mana beliau meletakkan satu bab khusus dalam kitabnya, judulnya An-Nahyu an isti'malin nisa'i fil hukmi. An-nahyu, larangan, an isti'malin nisa'i fil hukmi, di dalam mengangkat wanita yang bisa memberikan hukum, memiliki jabatan yang bisa memberikan hukum. Itu dibuat satu tema khusus.
oleh Imam An-Nasa'i. Bahkan kami baca di kitab Umdatul Qari karya Imam Al-Aini. Di situ beliau sebutkan aqwal para ulama, pendapat para ulama hampir mendekati kata sepakat. Hampir mendekati kata sepakat bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin satu bangsa. Tapi kalau jabatan yang lain boleh. Selama jabatan itu tidak kaitannya dengan masalah mengeluarkan satu keputusan hukum. Baik itu menjadi presiden maupun menjadi hakim. Karena hakim kan mengeluarkan hukum. Itu juga bisa diambil satu isyarat dari Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkamu Sultaniyah. Juga Imam Al-Mawardi mengisyaratkan pemimpin itu harus laki-laki. Walaupun tidak secara eksplisit beliau terangkan. Tapi ada isyarat-isyarat ke arah itu. Lantas kenapa perempuan gak bisa jadi pemimpin? Nah ini alasannya. Ya. Kenapa wanita dalam hukum Islam tidak bisa dijadikan pemimpin? Dijawab oleh ulama Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir mengatakan bahwa alasan yang pertama, wanita itu memiliki kelemahan di dalam mengeluarkan satu keputusan, sebab selalu melibatkan perasaan terlebih dahulu, kemudian berpikir. Jadi keputusan yang dikeluarkan selalu berdasarkan perasaan. Coba antum lihat, ini hukum talak. Hukum talak itu perempuan tidak diberikan dalam hukum syariat. Hukum talak. Yang bisa mentalak dalam hubungan pernikahan sehingga terpisah itu hanya laki-laki. Kenapa tidak diberikan izin perempuan itu mentalak? Oh, sudah talak 10 dari dulu. Ya, sedikit berkelahi, saya pisah sama kamu, cerai, talak 1. Sedikit berantem, talak lagi. Artinya mereka tidak berpikir dampak daripada apa yang mereka putuskan dan ucapkan, karena mengikuti apa? Perasaan. Nanti sudah diputuskan itu satu keputusan, baru dia berpikir. Beda dengan laki-laki. Laki-laki diberikan hak untuk mentalak istri. Kenapa? Karena laki-laki selalu berpikir dulu. Sehingga talak ini tidak sembarangan diucapkan. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan sudah selesai kita. Sudah talak 20 kan? Bukan talak 3. Sedikit-sedikit pulangkan saya ke orang tua. Saya pisah sama kamu, talak 1. Balik lagi, belum selesai masa idah, talak lagi. Itu hikmah kenapa talak tidak ada di tangan perempuan dalam hukum Islam. Tapi Islam maha adil. Sekalipun talak tidak ada di tangan perempuan, syariat Islam mengizinkan perempuan itu meminta pisah dengan suami, tapi lewat hakim, lewat pengadilan. Namanya khulu. Nah khulu itu dia harus ajukan ke hakim, nanti hakim yang putuskan untuk pisah dengan suaminya. Bedanya khulu dengan talak, kalau talak ada masa iddah. Kalau wanita yang diceraikan, masa iddahnya 3 kali suci. Penantian untuk rujuk kembali jika itu talak talak roji, talak 1, talak 2. Talak bain gak ada rujuk. Tapi kalau khulu tidak ada rujuk. Gitu. Al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru dalam Al-Qur'an. Wanita yang diceraikan itu menanti dirinya 3 kali suci. Itu kenapa talak tidak ada di tangan perempuan. Perempuan sampai kapanpun mengatakan saya mau pisah dengan suami saya. Wahai suami, saya ceraikan kamu. Hatta 1000 kali nggak bisa jatuh talak. Saya sudah tidak suka sama kamu, saya mau pisah sama kamu, nggak bisa. Bagaimana caranya? Ajukan ke pengadilan. Namanya khulu. Itu rahasia kenapa
Allah Ta'ala tidak menjadikan perempuan sebagai pemimpin, karena keputusannya selalu berdasarkan perasaan. Dan ini sangkut pautnya dengan hubungan orang banyak, satu bangsa, satu negara, masyarakat jutaan, kalau di Indonesia misalnya. Alasan yang kedua, perempuan ini kan ada namanya aurat. Kalau dia sebagai pemimpin, otomatis tiap waktu dia akan bergaul dengan laki-laki. Dia akan muncul di publik setiap saat. Padahal dia seorang perempuan. Dalam hukum Islam, perempuan itu justru paling baiknya dia beraktivitas di tempat yang auratnya tertutup. Paling afdolnya di rumah. Kalau memang harus kerja, Islam tidak melarang kerja, tapi carilah kerja yang tidak terlalu banyak berinteraksi dengan laki-laki, yang tidak terlalu banyak menampilkan aurat. Kalau dia menjadi seorang pemimpin, otomatis setiap saat dia akan tampil di depan publik, maka auratnya akan senantiasa terlihat. Sekalipun dia menutup aurat, pasti aktivitasnya akan banyak berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram. Itulah sebab kenapa agama Islam tidak menganjurkan pemimpinnya itu adalah dari golongan perempuan. Bukan karena diskriminasi, bukan. Justru memuliakan perempuan, menempatkan perempuan pada porsinya. Ini pendapat ulama dulu. Ulama dulu begitu menjelaskan. Alasan yang ketiga, itu disebutkan dalam kitab Subulus Salam karya Imam As-Sun'ani. Di sini beliau katakan perempuan telah ditetapkan syariat untuk menjadi pemimpin di rumahnya, karena yang paling terbaik mengurus anak ibu. Kalau dia sudah melibatkan diri di luar, diganti orang lain untuk mengurus anak, tidak akan sama sebagaimana ibu mengurus anak. Itu kata Imam Sun'ani. Berapa banyak diserahkan kepada orang yang menjaga anak, anaknya dianiaya. Berapa banyak kasus itu? Berapa banyak anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari ibunya. Ketika dia tumbuh dewasa, kejiwaannya berbeda dengan anak yang memang dapat perhatian ibunya. Ini pendapat Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Jadi itu ada alasan-alasan yang dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Memang syariat membolehkan wanita menjadi pemimpin di rumahnya. Hal ini meniscayakan bahwa urusan domestik kerumah tanggaan adalah tanggung jawab perempuan, dan disinilah ia dapat memimpin. Itu keterangannya. Ada ulama kontemporer meninggal beberapa tahun yang lalu. Beliau terkenal sebagai pemikir Islam dalam bidang fikih kekinian, ya, fikih kontemporer. Namanya Dr. Syekh Yusuf Qaradawi. Sekalipun beliau ini termasuk ulama fikih kontemporer, dalam masalah ini beliau sependapat dengan pendapat ulama-ulama terdahulu. Beliau mengatakan begini, saya terjemahkan. Beliau mengatakan bahwa seorang perempuan boleh berperan dalam ranah publik, namun perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin secara umum atas laki-laki, yaitu menjadi kepala negara. Itu pendapatnya Syekh Yusuf Qaradawi. Kalau kerja tidak dilarang, yang penting dia mampu menjaga dirinya. Mau kerja apapun selama itu baik, karena perempuan juga di zaman kita punya kemampuan, keahlian, kecerdasan, skill. Silakan. Tapi tidak ada kaitannya dengan masalah hukum. Dia bisa menjadi politikus, silakan. Menjadi pedagang, entrepreneur, silakan. Pebisnis, silakan. Dengan syarat dia mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh hukum syariat, silakan. Jadi tidak dilarang
Untuk wanita kerja silakan, tapi hak-haknya itu harus ditunaikan. Dia tahu mana kewajibannya itu, dia harus tunaikan dengan baik dan mampu menjaga dirinya, silakan. Atau dalam konteks keterpaksaan, kan banyak suaminya meninggal, punya anak, kasihan, ya hanya dia kerja, itu syariat memfasilitasi, silakan. Yang penting syarat-syarat tadi mampu menjaga diri dan hak-hak yang wajib dia tunaikan dengan baik. Itu. Nah, ini pendapat pertama ulama-ulama terdahulu, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Tapi kalau ulama-ulama kekinian itu sangat banyak, mereka mengkaji kembali, ya, mengkaji kembali, sehingga kesimpulan hukum bahwa perempuan bisa jadi pemimpin. Ini alasan mereka. Dari mana mereka mengatakan demikian atau berdalil hadis yang Nabi katakan bahwa suatu kaum tidak akan sukses jika urusan mereka dipimpin oleh seorang wanita, itu bukan dalam hal legitimasi hukum, tapi sedang menginformasikan. Sehingga dipahami bukan secara mantuqiyah tapi mafhumiyah. Pemahamannya bukan secara tekstual tapi secara konteks. Maknanya bagaimana? Hadis itu, ini perempuan yang ada di satu kerajaan sudah dilantik, ternyata dia memimpinnya berantakan, akhirnya hancur itu kerajaan. Setelah hancur itu kerajaan, informasi ini disampaikan kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, oh, tidak akan berhasil satu kaum jika dipimpin oleh seorang wanita. Itu dalam konteks pada waktu itu. Konteksnya pada waktu itu, bukan legitimasi hukum secara mutlak sepanjang zaman. Karena yang disampaikan kegagalan kepemimpinan perempuan tersebut. Tapi kalau dia berhasil, maka mereka mengatakan tidak akan Nabi katakan pernyataan demikian. Itu pendapat yang membolehkan. Namanya mafhumiyah, memahami hadis secara konteks. Maka meninjau bahwa kasus hadis tersebut bersifat khusus, hanya dalam konteks cerita raja tersebut. Dengan demikian, di lain waktu dan di lain masa, perempuan tetap bisa menjadi pemimpin dengan persyaratan tidak melakukan hal-hal yang menjadi penyebab kemunduran suatu bangsa. Inilah ulama kontemporer, mereka mulai mengkaji dengan sudut pandang lainnya. Muatan hadis Abu Bakrah tentang perempuan tak layak menjadi pemimpin ini tidak sejalan dengan semangat yang ada di surat At-Taubah ayat 71. Jadi mereka juga punya dalil. Di ayat 71 itu Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya ba'd. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, sebagian dari mereka bisa menjadi aulia kepada sebagian lainnya. Aulia ini diantara artinya itu adalah pemimpin. Ini surat At-Taubah. Jadi ditafsirkan ayat ini bahwa wanita mukminah juga bisa menjadi pemimpin dengan syarat dia mampu, dia seorang mukminah dan memiliki kemampuan, skill di bidangnya, maka diizinkan. Ini ulama kekinian. Ya. Disinilah mereka memahami dengan satu kaidah namanya al-ibrah bi khususi sabab, la bi umumi lafzi. Ya. Ibarat itu diambil karena khususnya sebab, bukan karena umumnya lafaz. Ibarat itu diambil karena khususnya sebab, bukan pada umumnya lafaz. Artinya hadis tadi yang Nabi katakan tidak akan berhasil satu kaum jika urusan mereka dipimpin oleh seorang wanita, itu bukan maknanya kepada wanitanya itu tidak boleh jadi pemimpin, tapi sebabnya dia tidak mampu
pemimpin. Itu kaidah fiqhiyah. Al-ibrah bi khususi sabab la bi umumi lafzi. Itu kaidah dari para ulama ya. Tuh. Kemudian mereka juga punya rujukan, punya dalil. Dalam Al-Qur'an ada cerita seorang pemimpin perempuan, cerita Nabi Sulaiman. Ya, di situ kan Allah Ta'ala berfirman ketika burung hudhud mengatakan inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun 'azim. Surat An-Naml ayat 23. Sesungguhnya aku dapati ada seorang wanita, dia menjadi pemimpin mereka kaum laki-laki. Dan dia diberikan segala sesuatu dan dia memiliki singgasana yang sangat agung. Nah, ayat ini menerangkan ada pemimpin perempuan dan tidak ada celaan sepanjang kisah tersebut. Celaan artinya tidak boleh pemimpin tersebut perempuan. Yang ada perbuatan mereka menyembah berhala, itu yang dicela dalam Al-Quran. Tapi kepemimpinan gak ada komen dari Nabi Sulaiman, juga tidak ada klarifikasi dari firman bahwa perempuan itu dilarang memimpin. Ya. Nah, ini masalah sangat luas. Para ulama menulis kitab khusus tentang masalah perempuan. Di antaranya ada kitab karya Dr. Said Ramdan Al-Buti berjudul kitab Al-Mar'ah, kitab tentang perempuan. Dan juga beliau bahas tentang masalah profesi-profesi perempuan di masa kekinian, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu beliau terangkan dalam kitab tersebut. Ada juga berkaitan tentang masalah fatwa berkaitan dengan perempuan. Jadi masalah-masalah perempuan, kitab tersebut menerangkan hukum-hukum fikihnya berupa fatwa-fatwa tentang perempuan. Karya Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Beliau ini mufti Hadramaut di zaman itu dan sebagai pendiri Universitas Al-Ahqaf yang sampai sekarang berkembang pesat. Itu pendirinya beliau ya, Al-Habib Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad, menulis kitab Fatawa Tahummul Imra'ah, fatwa-fatwa terkait masalah perempuan. Dan juga ada kitab fikih tentang masalah perempuan karya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz berjudul At-Tadhkirah Al-Hadramiyah, juga membahas tentang fikih perempuan. Kesimpulannya, kalau saya pribadi ikut ulama dulu. Ya, ulama dulu sudah bersepakat tentang masalah tersebut. Nah, kalau ulama kekinian, mereka juga lihat kondisi zaman sehingga jadi penilaian di situ. Nah, tapi kalau secara pribadi ya saya condong ke pendapat ulama dulu. Ya, karena memang lihat dengan realita mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Mudaratnya lebih besar. Dalam kaidah usul fikih, darul mafasid aula min jalbi masalih. Menolak keburukan itu lebih utama daripada mendatangkan manfaat. Gitu. Namun saya sengaja terangkan begini bahwa masalah ini juga masih diperdebatkan, khususnya ulama-ulama kekinian, ya, karena memang dalil secara lugas terkait pengharaman itu masih ada takwilan-takwilannya. Kalau dalam ilmu usul fikih disebut dalil zonni. Dalil zonni masih ada takwil. Kalau dia dalil qat'i, gak bisa takwil, semuanya sepakat. Ya, gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya mengikuti pendapat pertama, ulama-ulama salaf yang mereka melarang kaum wanita menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki dalam konteks kenegaraan, juga menjadi hakim. Ya, itu yang dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Nah, insyaallah di pertemuan berikut kita lanjutkan pembahasan terkait masalah saf ya dan imam yang masih
dibahas dalam kitab Mukhtasar Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan bari tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.